Di tengah panas terik kota Medan, deruk knalpot dan teriakan tukang parkir bersahutan dengan aroma keringat dan asap bakaran jagung pinggir jalan. Di antara keramaian pasar Petisah, satu nama ditakuti oleh sopir angkot, pedagang kaki lima, hingga tukang becak yang sudah lama mengais hidup di situ, Rizal, si Kancil. Preman muda berbadan kecil tapi lincah ini bukan sekadar tukang pala biasa, dia pemilik wilayah, penguasa jalanan yang dikenal temperamen dan tak segan mengayunkan besi tumpul ke siapapun yang melawan. Dengan jaket kulit sobek dan rantai motor melilit pinggangnya, Rizal dianggap raja kecil di kerajaan aspal yang kotor. Setiap pagi, ia muncul seperti bayangan hitam. Suara sepatunya mengetuk lantai pasar seperti genderang perang. Anak buahnya, 4 orang berandal kampung yang setia karena takut, mengikuti dari belakang sambil memungut receh dari para pedagang. Uang keamanan, Bang, ucap mereka datar, tapi dengan tatapan siap menghancurkan lapak siapapun yang berani menolak. Tidak ada yang berani menatap mata Rizal, semua tunduk, pura-pura sibuk, atau menyerahkan uang tanpa suara. Hari itu, Rizal merasa bosan. Kurasa waktunya perlu target baru, gumamnya sambil mengisap rokok kretek. Ia merasa kejayaannya di Petisah sudah sempurna, terlalu mudah, terlalu sepi dari perlawanan. Ia ingin sesuatu yang lebih menantang, lebih membuat jantung berdetak. Katanya banyak pendatang baru di terminal belakang. Siapa tahu ada yang belum kenal nama besar kita, katanya sambil melirik anak buahnya yang langsung mengangguk seperti anjing kelaparan. Mereka melangkah ke arah terminal, melewati lorong pasar yang sempit, bau amis daging dan keringat menusuk hidung. Rizal tertawa kecil saat melihat sekelompok sopir baru sedang membongkar barang dari truk bak terbuka. Di antara mereka, ada satu pria tua berbadan besar, berpakaian sederhana dengan tas ransel lusuh. Tuh dia, tunjuk Rizal. Model kampungan kayak gitu pasti baru turun dari desa. Kita tunjukin siapa yang pegang medan. Tanpa tahu siapa yang ia hadapi, Rizal mulai melangkah santai, rantai di tangan berderak seperti pertanda ajal. Langkahnya penuh keyakinan, seperti biasa. Tapi langit Medan yang panas tiba-tiba terasa berbeda, udara mengandung ketegangan yang aneh, seperti badai yang tak terlihat sedang mendekat perlahan. Dan dalam hitungan detik, nasib Rizal akan berubah selamanya. Langkah Rizal semakin mendekat, suara rantai di tangannya menyeret perhatian para sopir. Mereka berhenti bekerja, sebagian pura-pura tak melihat, sebagian lagi menunduk, tahu siapa yang datang. Tapi pria bertubuh besar itu tetap tak bergeming. Punggungnya tegap meski sudah tua, matanya tajam menatap langit, seolah tak peduli dunia di sekitarnya. Ia sedang mengangkat kardus berat ke troli, namun gerakannya halus, teratur, tanpa suara mengeluh. Rizal mendengus pelan, bagi dia, ini mangsa sempurna, pendatang, terlihat tua, tak kenal medan. Bapak, ujarnya sinis sambil berdiri tepat di depan pria itu, kalau kau mau lamar kerja di sini, ada yang harus kau bayar dulu. Pria itu menoleh perlahan, sorot matanya tenang, tidak takut, tapi tajam dan menusuk. Sekilas, Rizal merasa seperti ditatap bukan oleh manusia biasa, tapi oleh seseorang yang menyimpan sejarah panjang di balik diamnya. Anak muda, jawab pria itu singkat, suaranya berat tapi tenang, kau pasti salah orang. Jawaban itu membuat anak buah Rizal tertawa. Salah orang. Di Medan siapa yang berani ngomong begitu ke si Kancil? Rizal mendekat lebih jauh, wajahnya hanya sejengkal dari dada bidang pria itu. Kau kira kau siapa, Pak Tua? Katanya sambil menepuk-nepuk dada pria itu dengan ujung rantainya. Namun saat tangan Rizal menyentuh dada pria itu, ada sesuatu yang terasa salah. Tubuhnya keras, bukan keras seperti lemak atau otot biasa, tapi keras seperti baja yang terlatih. Mata pria itu berkedip cepat, kemudian pandangannya berubah. Seketika, udara di sekitar mereka menjadi dingin. Gerakan kecil pria itu memutar tubuhnya perlahan, melepaskan troli, dan menatap Rizal dari atas ke bawah. Terakhir kali ada yang coba begini, dia tidak pernah bisa pegang rantai lagi seumur hidupnya, ucapnya, nada suaranya turun seperti gemuruh jauh di pegunungan. Anak buah Rizal bersiap, mereka tak sabar ingin menyaksikan pria tua itu dijadikan pelajaran. Satu di antara mereka mengeluarkan pisau kecil, yang lain mengayun pipa besi dari balik baju. Tapi sebelum satu pun dari mereka sempat bergerak, pria itu mengangkat tangannya pelan, satu gerakan sederhana, namun cukup membuat mereka mundur setengah langkah tanpa sadar. Entah kenapa, insting mereka menjerit agar berhenti. Tapi Rizal, keras kepala dan terlalu percaya diri,
justru tersenyum. "Kau pikir bisa nakutin kami, Pak Tua? Di sini yang ngatur bukan veteran pensiunan, tapi aku, si kancil." Dan saat itulah, awan mendung menutupi matahari sebentar. Seolah alam tahu bahwa badai kecil akan meledak dalam waktu beberapa detik. Pria itu mengencangkan sarung tangan lusuh di tangannya, lalu menghela napas panjang seperti sedang menahan amarah masa lalu yang nyaris dilupakan. Apa yang akan terjadi selanjutnya, akan tercatat dalam sejarah jalanan pasar Petisah. Hanya butuh sepersekian detik, Rizal, dengan gerakan penuh percaya diri, mengangkat rantainya dan mengayunkannya ke arah dada pria tua itu. Suara angin membelah udara menyertai ayunan itu, seperti cambuk iblis yang siap mendarat. Tapi yang terjadi membuat semua yang melihat terdiam. Tangan kiri pria itu bergerak cepat, lebih cepat dari mata yang awam bisa tangkap, dan menjepit rantai itu di udara, dengan 2 jari. Rantai berhenti total, tidak bergeming, seolah terjerat oleh kekuatan tak masuk akal. Rizal tertegun, ia menarik rantainya, tapi tak bergerak. Seakan pria itu bukan manusia, tapi mesin baja hidup. Pria itu menatap Rizal lurus-lurus. "Anak muda," katanya lirih, tapi terdengar jelas meski pasar ramai, "kau terlalu percaya pada nama, tapi tak punya dasar." Seketika itu juga, ia menarik rantai itu ke arahnya. Rizal terjungkal ke depan, kehilangan keseimbangan. Sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, sebuah dorongan ringan di dada dari telapak tangan pria itu membuatnya melayang ke belakang seperti boneka kain, menabrak gerobak sayur dan menghancurkannya. Suara kayu patah dan sayuran berhamburan membuat kerumunan berteriak kaget. Anak buah Rizal yang tadi penuh semangat, kini bimbang. Tapi salah satu dari mereka, si pemegang pipa, nekat maju dan berteriak, "Kurasa kita harus bareng-bareng." Mereka menyerbu bersamaan, tapi seperti hantu perang dari masa lalu, pria itu bergerak tanpa suara. Satu pukulan ke perut membuat satu preman jatuh tanpa suara, pingsan seketika. Sikut ke leher membuat satu lagi tersungkur dengan mata melotot. Gerakan itu terlalu bersih, terlalu efisien, bukan berkelahi, tapi melumpuhkan seperti seorang pasukan elit tempur. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 5 preman berserakan seperti pecahan kaca di aspal terminal. Orang-orang mulai berdatangan, sopir, pedagang, dan pengunjung pasar berkerumun, sebagian merekam dengan ponsel. Suara gumaman mulai terdengar, "Siapa itu orang tua? Kayak bekas tentara ya? Wah, Rizal dilumpuhkan kayak anak ayam." Video rekaman mulai tersebar dari tangan ke tangan. Tapi pria tua itu tak menggubris. Ia hanya berdiri diam, menarik napas panjang, lalu mengambil kembali troli dan berjalan pergi perlahan, seolah tak terjadi apa-apa. Seolah semua ini bukan urusan penting, hanya gangguan kecil dalam harinya. Tapi sebelum pergi, ia sempat berhenti sejenak dan menoleh ke Rizal yang tergeletak sambil mengerang. Dengan suara pelan yang hanya bisa didengar oleh orang terdekat, pria itu berkata, "Ingat ini baik-baik, jangan ganggu orang yang kau belum tahu ceritanya." Kemudian ia melangkah lagi, hilang di antara kerumunan, meninggalkan pasar yang kini tidak lagi sama. Di tanah, Rizal tidak hanya terbaring dengan tubuh luka, tapi juga harga diri yang terkoyak. Ia baru sadar, untuk pertama kalinya, dia bukan raja. Pasar Petisah gempar. Video Rizal dilempar seperti boneka kain oleh pria tua misterius menyebar ke segala penjuru medan hanya dalam hitungan jam. Tapi ego seorang preman jalanan tak pernah bisa terima kalah begitu saja. Di sebuah warung kecil dekat rel kereta, Rizal duduk dengan es batu menempel di pelipisnya, wajahnya lebam, matanya merah. Amarahnya mendidih, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena dipermalukan di depan publik. Dia pikir cuma karena dia bisa jepit rantai aku pakai 2 jari, dia bisa raja di kampung ini. Geramnya, sambil menendang meja hingga gelas kopi pecah. Anak buahnya yang tersisa, Ucup, Doni, Iwan, dan Beben, masih trauma, tapi gengsi mereka tak mengizinkan diam terlalu lama. "Kita serbu dia malam ini. Gak usah pakai ancaman, langsung hajar rame-rame," ujar Ucup, berusaha menyembunyikan getar di suaranya. Mereka mulai menyebar informasi, cari tahu di mana pria itu menginap. Tak butuh lama, seseorang menyebut pria itu tinggal sementara di rumah kontrakan tua dekat terminal. Tanpa pikir panjang, Rizal dan anak buahnya mempersenjatai diri, pipa, balok kayu, bahkan rantai motor. "Kita buat dia gak bisa bangun lagi," ucap Rizal, tatapannya penuh dendam. Malam pun turun, membawa suasana mencekam di antara lorong-lorong terminal yang mulai sepi.
Lampu jalan berkelap-kelip, sebagian mati, meninggalkan bayangan panjang di dinding rumah tua tempat sang pria tinggal. Rizal mengetuk pintu keras, "Keluar kau, Pak Tua. Kita belum selesai." Tidak ada jawaban. Tapi saat mereka mendobrak pintu, yang terbuka dengan mudah, pria itu sudah berdiri di tengah ruangan, mengenakan kaos dalam lusuh dan celana tentara lama. Tak ada rasa terkejut di wajahnya, hanya tenang, nyaris menyeramkan. "Kalian datang lagi. Jadi anak-anak ini memang belum cukup belajar," gumamnya sambil mengencangkan ikat pinggang. Pertarungan pecah. Beben menyerang lebih dulu dengan kayu, tapi tubuh pria itu seperti bayangan, bergerak gesit, menunduk, lalu satu hentakan lutut ke perut membuat Beben jatuh dengan mulut berbusa. Iwan dan Doni mencoba menjepit dari dua sisi, tapi satu tendangan berputar menghantam bahu Iwan dan membenturkan Doni ke tembok. Ucup yang membawa pipa berhasil mengenai lengan pria itu, namun yang terdengar hanya suara dentingan logam. Ucup terpental sendiri, pipanya bengkok. Rizal maju terakhir, nekat dengan pisau kecil. Tapi saat pisau itu mendekat, tangan pria itu mencengkeram pergelangan Rizal dengan kekuatan dingin. "Dulu saya ditugaskan ke Timur-Timur untuk hadapi pemberontak. Kalian, cuma tikus jalanan," bisiknya sebelum menjatuhkan Rizal dengan bantingan keras ke lantai. Dalam sekejap, 5 preman tergeletak di dalam rumah itu. Tubuh mereka remuk, harga diri mereka habis. Nafas Rizal tercekat, dunia di matanya berputar. Sebelum ia pingsan, ia mendengar satu kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Kau harus tahu siapa yang kau palak. Karena kalau kau palak Maung Hercules, kau baru saja menggigit macan lapar." Keesokan paginya, kabar tentang penyerangan malam itu menyebar lebih cepat dari angin. 5 preman yang dikenal brutal, kini tergeletak di pos ronda dengan luka memar, patah tulang, dan ketakutan yang lebih parah dari rasa sakit fisik. Rizal, sang raja jalanan, dibawa ke klinik dengan wajah lebam dan tangan dibalut. Dia bukan orang biasa, lirihnya ke perawat yang membersihkan darah di dahinya. Dia bukan manusia. Sementara itu, di dunia maya, potongan video dan cerita dari warga terus bermunculan. Sosok pria tua mulai disebut-sebut dengan satu nama yang membuat bulu kuduk merinding, Maung Hercules. Seorang wartawan muda dari media lokal yang biasa meliput berita kriminal jalanan, bernama Naya, tertarik menyelidiki. Ia datang ke terminal, mewawancarai pedagang, sopir, bahkan preman-preman yang selamat. Semuanya memberikan jawaban yang mirip, pria itu muncul dari entah di mana, kuat bukan main, dan sangat terlatih. Waktu dia tangkis pipa pakai tangan kosong, kayak bukan orang tua. "Itu bukan refleks biasa," ujar seorang saksi. Naya mencium ada sesuatu yang besar tersembunyi di balik semua ini. Ia menyelidiki lebih dalam, dan nama Hercules mulai muncul dalam catatan-catatan lama. Di sebuah dokumen militer tahun 1998 yang sudah berdebu, Naya menemukan petunjuk Hercules 014 Operasi Penyamaran Timur Timur, spesialis hutan dan perang gerilya. Tidak banyak informasi, sebagian besar dokumen disensor, namun ada foto samar, sosok pria muda berbadan kekar, mengenakan baret merah, matanya tajam menembus kamera. Nama aslinya tidak tercantum, cuma julukan, Maung, alias Macan. Naya terkejut, sadar ia sedang menyelami sejarah kelam yang bahkan pihak militer sendiri ingin lupakan. Kalau ini orang yang sama, maka kota ini sedang kedatangan legenda hidup, bisiknya. Di sisi lain, pria itu duduk sendirian di dalam kontrakan sederhana, menyeduh kopi hitam tanpa gula. Ia melihat keluar jendela, ke arah pasar yang kembali tenang. Di tangannya, ada foto lama, seorang perempuan muda dan anak kecil. Ia menghela napas panjang. "Mereka kira aku masih macan," gumamnya lirih. Padahal yang tersisa hanya bayangan, dan sedikit pelajaran untuk bocah-bocah sombong itu. Tapi di dalam dirinya, insting lama bangkit. Ia tahu terlalu banyak mata mulai memperhatikannya. Dan ketika masa lalu menghampiri, tak ada tempat yang benar-benar aman, bahkan di tengah kota. Sore itu, Naya muncul di depan kontrakannya. Dengan keberanian yang setengah nekat, ia mengetuk pintu dan memperkenalkan diri. Pria itu hanya menatapnya, lama. Lalu berkata, "Kalau kau tahu terlalu banyak, kau harus siap. Karena cerita ini bukan untuk viral. Ini cerita tentang darah, kehilangan, dan perang yang tak pernah benar-benar berakhir." Disitulah semuanya berubah. Misteri yang tadinya cuma kisah jalanan, kini perlahan berubah menjadi ledakan besar yang bisa mengguncang medan,
dan mungkin lebih luas dari itu. Di dalam kamar sempit itu, Naya duduk berhadapan dengan pria yang dikenal warga sebagai Patua. Tangannya mencatat, tapi hatinya berdebar. Sosok di depannya bukan sekadar mantan tentara, dia adalah legenda yang hidup dalam bisik-bisik satuan elit yang tak pernah resmi diakui negara. Pria itu, dengan suara berat dan pandangan menembus waktu, mulai bicara. Aku bukan siapa-siapa sekarang, tapi dulu, aku adalah bayangan yang dikirim negara ke tempat-tempat yang tak bisa dijangkau hukum. Ia mengambil rokok dari saku kaosnya, menyalakan dengan korek usang. Api kecil itu menyala seperti sumbu kenangan yang selama ini disimpannya dalam-dalam. Ia mulai bercerita tentang tahun 1998, saat konflik di Timor Timur memuncak. Sebagai anggota pasukan khusus tak bernomor, Maung dikirim bukan untuk berperang secara terang-terangan, tapi menyusup, menyabotase, dan menanam rasa takut. Ia pernah menyamar sebagai nelayan, petani, bahkan tukang kayu, semuanya demi menjalankan misi-misi kotor negara. Kami bukan pahlawan, kami alat. Dan alat kadang harus berdarah, katanya. Naya mencatat semuanya, nyaris tak berani berkedip. Ia menyadari, di balik tubuh tua itu, masih tersimpan jiwa seorang petarung yang belum selesai berdamai dengan masa lalunya. Suatu malam di Vikek, katanya, ia kehilangan satu regu. Mereka disergap dalam gelap oleh kelompok bersenjata. Maung selamat, tapi bukan tanpa luka. Ia menghabisi 6 orang dengan pisau, satu persatu, diam-diam, seperti bayangan. Tapi balasan dari itu adalah pemandangan tubuh teman-temannya yang digantung di pohon-pohon sebagai peringatan. Sejak malam itu, aku berhenti percaya pada medali, ucapnya dengan tatapan kosong. Ia tak menangis, tapi ada beban di matanya, sebuah kesedihan yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan air mata. Yang kau lihat sekarang cuma cangkang tua, tapi isi di dalamnya, masih belum tidur sepenuhnya. Naya berhenti menulis. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan sedang membuat liputan, tapi menyentuh luka lama yang belum kering. Lalu kenapa ke Medan, Pak? Tanyanya pelan. Pria itu tersenyum tipis, nyaris seperti bekas luka yang coba dilupakan. Aku sedang mencari anakku, jawabnya singkat. Dia lahir sebelum aku ditugaskan. Ibunya meninggal saat aku hilang kontak. Aku dengar dia besar di sini, dan jadi seseorang yang tak kuduga. Hati Naya mencelos. Mungkinkah semua kekacauan ini bukan hanya karena dendam, tapi juga karena harapan yang diam-diam dibawa oleh lelaki tua ini. Dan di luar sana, kabar tentang Maung Hercules mulai mengusik telinga pihak tertentu. Orang-orang lama yang dulu memanfaatkan tenaganya, kini mulai merasa terancam. Mereka tahu, jika bayangan seperti dia kembali muncul ke permukaan, maka rahasia-rahasia lama juga bisa ikut terbongkar. Dan rahasia itu, bernilai nyawa. Malam mulai turun ketika Maung duduk di kursi kayu reot, matanya menatap kosong pada dinding yang mulai lapuk. Di tangannya, ia menggenggam sebuah liontin kecil dari besi, satu-satunya peninggalan dari istrinya, di dalamnya ada foto seorang bayi laki-laki. Namanya Damar, bisiknya, seolah nama itu menyala dalam benaknya. Dulu, saat ia hilang dalam operasi penyamaran selama 3 tahun, sang istri meninggal karena komplikasi, dan anak mereka diambil oleh keluarga jauh. Tapi setelah bertahun-tahun mencari jejak dalam diam, semua informasi yang Maung kumpulkan mengarah ke satu nama yang membuat tubuhnya merinding, Rizal. Naya, yang sempat menelusuri akta kelahiran dan data kependudukan, menatap Maung dengan tatapan tak percaya. Kau yakin Rizal, preman itu, adalah anakmu? Tanyanya dengan suara nyaris tercekat. Maung hanya mengangguk perlahan. Aku kenali tatapan matanya, tatapan ibunya, tapi, matanya juga kosong. Dipenuhi amarah. Aku yang harusnya melindunginya, malah jadi musuh pertama yang ia tantang. Suara pria tua itu mulai pecah. Untuk pertama kalinya, Naya melihat raksasa ini runtuh bukan karena luka fisik, tapi karena kenyataan yang menghantam jiwanya lebih dalam dari peluru. Sementara itu, Rizal duduk sendiri di pinggir rel, menatap luka di tangannya yang mulai menghitam. Di kepalanya terngiang-ngiang kalimat terakhir pria tua itu, kau baru saja menggigit macan lapar. Tapi malam itu, seorang pria misterius mendatanginya, mengenakan jas hitam dan membawa dokumen. Namamu bukan Rizal, katanya dingin. Kau adalah Damar, anak dari seseorang yang lebih berbahaya dari yang pernah kau bayangkan. Pria itu menyerahkan foto lama, dirinya sebagai bayi bersama seorang perempuan yang samar ia ingat. Rizal tercengang,
Tubuhnya berguncang hebat. Dunia yang ia kenal hancur dalam sekejap. Pria berjubah hitam itu melanjutkan dengan nada dingin, kau dibesarkan oleh sistem yang ingin memutuskanmu dari darahmu sendiri. Ayahmu dulu alat negara, kini, dia jadi ancaman. Kau tahu apa artinya? Rizal menatap tajam. Kalau begitu, aku juga ancaman. Pria itu hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya dalam badai pikiran. Di saat yang sama, konflik dalam hati Rizal mulai tumbuh, antara amarah yang selama ini membesarkannya, dan darah yang ternyata mengalir dari macan yang pernah ingin ia kalahkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizal menangis. Bukan karena sakit, tapi karena kehilangan identitas yang selama ini ia pegang. Di kejauhan, suara kereta lewat membelah malam. Dua garis rel besi, berjalan sejajar, tapi tak pernah bersatu, menjadi lambang dua kehidupan yang kini harus berhadapan. Ayah dan anak, macan dan bayangannya. Pagi itu, udara di Medan terasa lebih dingin dari biasanya. Di antara suara pasar dan deru kendaraan, ada ketegangan yang menggantung di udara. Maung duduk di warung kopi, ditemani Naya yang tak lepas dari laptop dan catatan. Namun suasana hening itu pecah ketika motor-motor gede melintas cepat, lalu berhenti di seberang jalan. Tiga pria turun, mengenakan jaket hitam tanpa identitas. Tatapan mereka tajam, dan salah satu dari mereka menyentuh pinggangnya, memastikan pistol yang tersembunyi masih di tempat. Maung mengangkat wajah. Mereka sudah datang, katanya pelan. Orang-orang yang dulu memerintah, kini datang untuk menghapus jejak. Tanpa basa-basi, peluru pertama dilepaskan. Kaca warung hancur, pengunjung berteriakan panik. Maung segera membalik meja sebagai tameng dan menarik Naya ke lantai. 3 lawan 1 bukan masalah bagi seorang mantan pasukan bayangan, tapi ini bukan tentang menang, ini tentang bertahan hidup dan menjaga orang yang tidak bersalah. Dengan gerakan cepat, Maung melompat keluar, menyergap salah satu penyerang dan melucuti senjatanya hanya dalam 3 detik. Peluru kedua nyaris menghantam dadanya, tapi ia berguling dan menendang penyerang kedua ke arah etalase toko. Sementara itu, Naya merekam semuanya dari balik meja. Namun serangan ini tidak lagi soal balas dendam. Ini peringatan. Mereka ingin menghapus semua yang tahu cerita ini, ucap Maung sambil memborgol tangan salah satu pria dan memukulnya hingga pingsan. Pria ketiga melarikan diri, namun sempat berteriak ke arah Maung, ini belum selesai. Atasan kami ingin damar, hidup atau mati. Kalimat itu membekas. Maung menoleh pada Naya. Rizal dalam bahaya. Mereka tahu dia anakku. Mereka ingin memanfaatkannya, atau menghabisinya sebelum dia sadar siapa dirinya sebenarnya. Tak butuh waktu lama sebelum aparat datang, namun anehnya, mereka tidak mengejar penyerang yang kabur. Sebaliknya, mereka mendekati Maung dan menatapnya dengan tatapan ambigu. Salah satu dari mereka, berpangkat perwira, berkata lirih, kami dapat perintah untuk tidak mencampuri urusan ini, Pak. Ini, di atas kewenangan kami. Maung hanya mengangguk. Ia tahu, musuh lamanya bukan sekadar orang. Mereka adalah bayangan dalam sistem. Orang-orang yang bersembunyi di balik pangkat dan jas rapi, yang siap menghapus sejarah dengan senyuman. Dan malamnya, Maung berdiri di puncak gedung tua, memandang ke arah lampu-lampu kota. Ia tahu perang ini baru dimulai. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Ada seorang anak, yang tumbuh tanpa tahu jati dirinya. Dan jika anak itu memilih berdiri di sisinya, maka dunia bawah akan berguncang. Dan mereka yang dulu menciptakan macan ini, akan menyesal karena tak pernah bisa benar-benar mengurungnya. Di bawah langit yang mulai mendung, sebuah gudang tua di pinggiran kota menjadi tempat pertemuan dua sosok yang membawa masa lalu dan masa kini. Rizal datang lebih dulu, matanya masih merah karena kurang tidur dan pikirannya berkecamuk sejak mengetahui kebenaran dari pria berjas hitam. Maung muncul dari balik bayangan, langkahnya mantap, namun sorot matanya mengandung keraguan yang tak biasa. Ketika keduanya akhirnya berhadapan, tidak ada pelukan, tidak ada air mata, hanya dua tatapan tajam yang saling mengukur, seperti dua binatang liar yang saling mengenali aroma darah yang sama. Aku bukan anakmu, ujar Rizal dingin, mencoba menahan gemuruh di dadanya. Orang yang membesarkanku adalah jalanan. Kekerasan, bukan lelaki tua yang tiba-tiba muncul membawa cerita basi. Maung menelan kalimatnya sendiri. Ia tahu pertarungan batin anak itu tak bisa dipecahkan dengan satu jawaban. Aku tak pernah punya pilihan. Waktu aku ingin pulang, semua sudah terlambat. Tapi darah tetap darah, Rizal.
Rizal tertawa pahit. Darah juga bisa berubah jadi racun, Pak Tua. Suasana tegang itu memuncak, dan dalam satu hentakan emosi, Rizal menghantamkan tinjunya ke dada Maung. Tapi Maung tak membalas. Ia hanya berdiri, menerima. Tunjukkan amarahmu. Hantam aku sampai puas. Tapi jangan biarkan mereka yang mencuri hidup kita menang, kata Maung, suaranya berat namun tegas. Rizal terdiam, napasnya terengah. Kata-kata itu bukan pertahanan, tapi ajakan untuk bangkit. Saat itulah, dari kejauhan, suara deru mobil mendekat, dan pintu-pintu dibuka. Orang-orang bersenjata, bukan preman biasa, tapi tentara bayangan, mantan rekan Maung yang kini menjadi alat kekuasaan gelap. Mereka datang bukan untuk menengahi, tapi menghabisi. Mereka tidak akan membiarkan kita hidup bersama. Kau tahu itu, Damar, bisik Maung. Tembakan pertama melesat, mengenai salah satu tiang. Rizal dan Maung segera berlindung di balik peti-peti tua. Untuk pertama kalinya, mereka bertarung bersama. Ayah dan anak, dua generasi kekuatan, dua jalan keras yang akhirnya bersatu demi bertahan hidup. Maung meluncurkan pisau lempar, mengenai bahu musuh. Rizal dengan cekatan menyergap satu penembak, melumpuhkannya dengan jurus yang asing tapi familiar. Di tengah baku tembak itu, Maung sempat melirik. Siapa yang mengajarimu gerakan itu? Rizal menjawab dengan suara serak, aku tak tahu. Tapi seperti, sudah ada di tubuhku sejak lama. Dan saat darah kembali tumpah malam itu, sesuatu yang lebih dalam tumbuh, bukan sekadar ikatan darah, tapi pemahaman bahwa mereka adalah korban dari sistem yang sama. Namun waktu mereka tak banyak. Musuh tahu identitas Rizal kini sudah terhubung dengan Maung, dan mereka akan terus datang. Malam itu, ayah dan anak akhirnya pergi bersama, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai dua ekor macan, yang siap menerkam balik. Malam semakin larut, dan dua sosok yang kini tak bisa dipisahkan, Maung dan Rizal, melangkah di jalanan yang gelap, diselimuti asap dari pembakaran tumpukan sampah di ujung gang. Mereka tidak berbicara, namun keduanya tahu tujuan mereka, satu tempat yang akan mengakhiri semua permainan ini. Gedung lama yang dikelola oleh mereka yang dahulu mengendalikan Maung, yang sekarang berusaha menghancurkannya bersama anaknya. Di dalamnya, banyak rahasia tersembunyi, termasuk siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian istri Maung, dan mengapa mereka ingin menghancurkan Rizal. Ketika mereka tiba di depan gedung, suasana tegang mengingatkan Maung pada masa lalu, saat ia menunggu perintah untuk menghabisi musuh-musuh yang tak pernah ia kenal. Kini, musuh yang sama berdiri di hadapannya, namun kali ini, ia tidak akan berperang sendirian. Rizal, dengan wajah yang dingin namun penuh kebencian, memegang pisau yang sudah tidak asing lagi di tangannya. Mereka ingin membuat kita binasa, Pak. Tapi mereka tidak tahu, macan ini lebih kuat dari yang mereka kira. Maung mengangguk, bibirnya terkunci rapat. Dan kita akan buktikan itu. Tiba-tiba, pintu depan gedung terbuka, dan dari dalam, keluar dua orang berpakaian rapi, bukan tentara biasa, tapi orang-orang yang selama ini menyelubungi diri dalam kekuasaan dan manipulasi. Selamat datang, Maung, ucap salah satu dari mereka, senyum tipisnya mengarah pada Rizal. Kami sudah lama menunggu pertemuan ini. Rizal menatap mereka tajam, matanya berkilat seperti pisau yang siap menembus daging. Aku tak peduli siapa kalian. Aku hanya ingin jawaban. Maung bergerak lebih dulu, mengarahkan tubuhnya ke depan dan menggenggam senapan yang tiba-tiba muncul di tangannya, menembak di udara. Aku yang dulu bukan lagi pria yang kalian kenal. Aku tidak akan tunduk lagi, teriaknya keras. Suasana berubah jadi kacau. Mereka yang sudah mengatur perangkap mulai bergerak, namun Maung dan Rizal bukan lagi korban. Mereka bukan lagi alat yang bisa diperalat. Maung menembak dua orang yang mencoba menyerangnya dari belakang, sementara Rizal dengan sigap menghabisi satu penyerang yang berusaha menyelinap. Mereka bukan hanya melawan kita, mereka melawan seluruh hidup yang telah kita korbankan, kata Maung, matanya bersinar tajam seperti macan yang melolong di malam gelap. Hari ini, kita akan menuntut balas, Rizal. Namun, dalam kekacauan itu, seseorang muncul di balik bayangan, seorang pria yang terlihat sangat familiar bagi Maung. Dia adalah mantan komandannya, orang yang selalu mengendalikan Maung dari jauh, yang selama ini bersembunyi di balik tumpukan uang dan kekuasaan. Kau pikir kau bisa kabur dari masa lalu, Maung? Ujar pria itu dengan nada penuh kebencian. Kau dan anakmu akan kubinasakan.
Tetapi sebelum pria itu sempat bertindak lebih jauh, Rizal, dengan kecepatan yang tak terduga, melompat ke arah pria tersebut dan menusukkan pisau tepat ke jantungnya. "Ini bukan soal balas dendam," ucap Rizal, suaranya dalam dan penuh tekad, "ini soal menghentikan kebohongan yang membunuh hidup kami." Darah mengalir deras di lantai beton. Dengan tubuh yang lelah, Maung menatap Rizal, matanya penuh kebanggaan. "Kau bukan lagi anak yang dulu. Kau sudah jadi lelaki yang bisa berdiri sendiri." Rizal mengangguk pelan, tak ada kata yang keluar. Ia tahu, meskipun ini adalah kemenangan mereka, namun jalan yang mereka pilih akan selalu diikuti dengan bayang-bayang masa lalu. Namun yang jelas, malam itu, mereka membuktikan bahwa mereka adalah macan yang tidak akan pernah terkurung lagi.